Ini juga kembali ke niat, kembali ke hati. Dari Abu Hurairah, an Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat rupa kalian, harta kalian, warna kulit kalian, suku kalian, tetapi yang dilihat apanya? Hati dan amalan. Kembali ke niat. Tetap banyak hadis yang kemudian menunjukkan pentingnya niat. Dari Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Musa radhiyallahu anhu qala ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nabiyyu alaihi wasallam faqala. Hadisnya berbunyi, ada seorang laki-laki Badui datang kepada Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, rajulu yuqatiluna lil magnami wa rajulu yuqatiluna li dzikri wa rajulu yuqatiluna li yuraqqa makanahu wa man fi sabilillah. Telah datang seorang laki Yahudi kemudian bertanya, ya Rasulullah, ada seorang itu berperang, berjuang itu untuk cari ghanimah. Apa ghanimah? Harta rampasan perang. Atau supaya disebut pahlawan, orang pemberani, atau supaya dilihat kedudukannya, komandan, jenderal dan sebagainya. Ada yang kemudian perangnya itu untuk apa? Untuk fisabilillah. Maka ya Rasulullah, siapa yang kemudian dihitung benar-benar perang fisabilillah ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, man qatala litakuna kalimatullahu hiyal ulya wa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang itu hanya untuk meninggikan kalimat Allah, agama Islam ini, maka dia yang fi sabilillah. Kalau perang hanya untuk supaya dibilang wong kendel, wong pinter, wong kedudukannya tinggi, itu selesai. Yang dinilai benar-benar adalah yang niatnya untuk fi sabilillah. Kembali ke benarnya niat. Berkata Rabi bin Qasim rahimahullah, kullu mala yubtaghu bihi wajhullah, barang siapa yang kemudian melakukan sebuah amalan tidak untuk mencari ridho Allah, wajah Allah azza wajal, yatmahillu, maka pastilah akan sia-sia. Ini lebih menarik lagi hadis ini. Ini adalah perkataan Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Ini juga seorang ulama besar, karyanya banyak sekali, luar biasa, muridnya banyak sekali. Beliau mengatakan, al-amalu bi ghairi ikhlas, sebuah amalan yang dilakukan tanpa keikhlasan, wala iktadai kal musafir yamla'u jirabuhu ramlan yuskiluhu wala yanfa'uhu. Jadi amalan yang tidak disertai dengan keikhlasan ini, tidak mengikuti tuntunan Rasulullah ini, itu seperti seorang musafir. Orang musafir bawa tas besar, kemudian diisi pasir. Gimana? Pasti itu akan memberatkannya dan tidak membawa manfaat apa-apa. Nek diisi makanan, minuman bisa ketika haus diminum, lapar dimakan. Sudah bepergian jauh, berjalan sampai Jakarta, kok tas ranselnya diisi terus dengan pasir. Itu hanya memberatkan dan tidak ada fungsinya sama sekali, tidak ada manfaatnya sama sekali. Itu adalah gambaran orang yang beramal tapi tidak ikhlas. Jenengan beramal banyak sekali tapi tidak ikhlas, seperti jenengan membawa amalan wakih ke hadapan Allah padahal tidak ada manfaatnya, alias tidak diterima. Nauzubillah. Jadi harus kembali ke membenarkan niat untuk supaya ikhlas. Ibnu Mubarak yang saya katakan tadi, yang kaya raya, yang mujahid, yang ulama besar, yang ahli fikih dan luar biasa,
Beliau mengatakan, rubba amalin saghirin yu'addimuhu niyah. Kadang-kadang banyak amal yang kecil ini menjadi besar karena benarnya niat. Wa rubba amalin kabirin yusaghiruhu niyah. Kadang-kadang sebuah amalan yang besar itu tiba-tiba kecil dan entek karena salah niat. Maka hati-hatilah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.